Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kerduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira yang datang dari Kemenpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu inilah 3 kategori tenaga honorer yang lulus P3K 2024 dan ditetapkan oleh Kemenpan RB. Semoga Anda termasuk di dalamnya. Untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi CPNS dan P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah menetapkan 3 kategori tenaga honorer yang lulus menjadi P3K tahun 2024. Penetapan tersebut telah diatur dalam Menpan RB nomor 347 tahun 2024 yang berisi tentang mekanisme seleksi P3K tahun 2024. Maka dari itu, sebelum mendaftar seleksi P3K 2024 yang mulai dibuka minggu depan, bisa cek terlebih dahulu apakah Anda masuk dalam kategori tersebut atau tidak. Seperti yang diketahui, kebutuhan untuk P3K 2024 ini hanya menyediakan 2 kategori jabatan saja, yaitu jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Formasi P3K 2024 ini sebagian besar dibuka untuk tenaga non-ASN yang bekerja di instansi pemerintahan. Hal ini sesuai dengan komitmen pemerintah, yaitu dalam rangka menyelesaikan penataan tenaga non-ASN atau honorer di instansi pemerintah. Terdapat 1.031.554 formasi yang dibuka untuk tenaga honorer dan non-ASN pada seleksi P3K 2024 ini. Maka dari itu, jangan lewatkan kesempatan besar ini. Untuk penentuan kelulusan tenaga honorer dalam P3K 2024 ini memiliki 3 kategori yang diatur secara berurutan seperti berikut ini. 1. XTHK 2. 2. Pegawai non-ASN yang terdata dalam pangkalan data database Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Kemudian yang ketiga yaitu pegawai yang aktif bekerja di instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Di sisi lain, pelamar dari tenaga honorer maupun non-ASN juga perlu memperhatikan ketentuan berikut ini agar bisa mendaftar dalam seleksi P3K tahun 2024. Yang pertama,
Semua tenaga honorer wajib mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K 2024. Kemudian, dalam seleksi P3K 2024 tidak ada penggunaan pada nilai ambang batas. Selanjutnya, tenaga honorer mempunyai pengalaman kerja sesuai kompetensi tugas jabatan. Selanjutnya, untuk jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama memiliki pengalaman minimal 2 tahun. Kemudian, jenjang ahli muda memiliki pengalaman minimal 3 tahun kecuali pada jabatan fungsional atau JF dosen, JF jabatan fungsional pengawas sekolah, dan jabatan fungsional kesehatan. Selanjutnya yaitu pelamar yang lulus seleksi P3K 2024 atau 2021 berdasarkan peringkat terbaik. Maksudnya saya ulangi, pelamar yang lulus seleksi P3K 2024 berdasarkan peringkat terbaik. Menurut informasi yang kami dapatkan, untuk pembukaan pendaftaran seleksi P3K tahun 2024 akan dibuka akhir bulan ini atau minggu depan. Oleh karena itu, kami sarankan untuk teman-teman tenaga honorer segera mempersiapkan diri, terutama mempersiapkan segala administrasi yang biasanya diperlukan atau yang dipersyaratkan dalam pendaftaran seleksi P3K tahun 2024 ini atau sebelumnya. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi yang datang dari Kemenpan RB untuk para tenaga honorer, yaitu mengenai beberapa hal yang harus diperhatikan oleh tenaga honorer dalam pendaftaran seleksi P3K 2024 kali ini, dan informasi mengenai 3 kategori yang lulus P3K 2024 setelah ditetapkan oleh Kemenpan RB. Semoga Anda termasuk di dalamnya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.